Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir. 1/4 sendok teh garam. Dan 1 sendok teh emulsifier. Di sini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan Ovalet atau TBM. Selanjutnya saya akan mixer adonan menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 5-7 menit atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Nah, ini dia adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini. Kemudian bisa kita matikan mixernya. Berikutnya masukkan 170 ml susu cair. Di sini saya menggunakan 1 saset SKM dan ditambah dengan air. Masukkan juga 50 ml atau 8 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Teman-teman juga bisa menggantinya dengan margarin cair. Lalu mixer kembali adonan menggunakan kecepatan sedang sampai mengembang dan kental selama kurang lebih 5 menit. Nah, setelah adonannya mengembang dan kental seperti ini, bisa matikan mixernya. Tahap selanjutnya saya akan masukkan 200 gram atau 20 sendok makan tepung terigu protein sedang. Di sini saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Setelah selesai, mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja, tidak sampai 1 menit ya teman-teman. Jangan terlalu lama, asal tercampur rata saja supaya adonannya tidak turun atau kempis. Nah, setelah seperti ini bisa kita matikan mixernya. Dan untuk tahap selanjutnya saya akan aduk menggunakan spatula. Ini untuk memastikan semua bahan sudah tercampur merata. Oke, setelah selesai hasilnya seperti ini. Dan sekarang saya akan bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata. Nah, setelah adonannya terbagi 3 sama rata, untuk adonan yang pertama saya akan menambahkan 1 sendok makan pasta strawberry. Dan untuk adonan yang kedua saya tambahkan 1 sendok makan pasta dark coklat. Dan untuk adonan yang ketiga, ini saya tidak beri pasta ya, original saja rasa susu seperti ini. Lalu bisa kita aduk-aduk yang sudah kita tambahkan dengan pasta. Setelah semuanya tercampur rata seperti ini, sekarang siap kita tuang ke dalam loyang. Di sini saya sudah menyiapkan loyang, saya menggunakan cetakan loyang yang berbahan plastik seperti ini ya teman-teman. Yang berukuran 20 cm, ini semuanya atau keseluruhan bagian cetakan sudah saya olesi menggunakan margarin tipis-tipis. Lalu kita bisa tuang adonannya per 1 sendok makan adonan. Dengan cara bergantian dan ini warnanya kita acak ya teman-teman supaya nanti hasilnya bagus. Jadi untuk teman-teman bisa menuangnya sesuaikan dengan selera masing-masing saja ya. Untuk bentuknya dan untuk motifnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Lakukan cara seperti ini sampai semua adonannya habis.
Nah, setelah semuanya selesai seperti ini, kemudian hentakan dan ini siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas, airnya sudah benar-benar mendidih. Pastikan sudah mendidih ya, teman-teman. Dan jangan lupa untuk tutupnya dialasi dengan kain bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. Buka tutup kukusan dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Selanjutnya bisa kita tutup rapat kembali. Dan ini akan kita kukus selama 35 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 35 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya cantik banget teman-teman, mengembang sempurna, mulus banget, gembul banget ya. Sekarang siap kita angkat dan langsung keluarkan dari loyang atau cetakan. Oke, sekarang kita keluarkan langsung ya. Hasilnya benar-benar cantik banget teman-teman. Tidak ada yang menempel sama sekali ya. Mulus sekali, benar-benar ini recommended. Sekarang kita akan dinginkan dulu sebelum kita potong-potong. Dan tara, ini dia hasilnya. Bolu milk choco berry yang super menul, lembut, empuk, dan yang pasti rasanya juga enak banget. Modalnya hanya Rp15.000, cuma pakai 2 telur saja, tapi hasilnya jumbo dengan ukuran loyang 20 cm ya teman-teman. Ini saya potong dulu. Dari potongannya pun sudah kerasa kalau bolunya ini benar-benar lembut dan empuk banget teman-teman. Sekarang kita akan lihat serat bagian dalamnya. Wow, seratnya sangat halus teman-teman. Kelihatan sekali ya. Ini juga empuk banget. Wow, mantap banget ini teman-teman. Teman-teman bisa melihatnya ya. Seratnya sangat halus, super empuk dan lembut banget. Saya akan coba buka. Wow. Saya akan cobain dulu, bismillah. Rasanya bener-bener enak banget teman-teman. Perpaduan susu, coklat, dan stroberinya ini bener-bener pas banget. Manisnya pas, punya tekstur lembut, empuk. Pokoknya ini tidak bikin seret sama sekali ya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Lalu tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 1 sendok teh emulsifier. Di sini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan Ovalet atau TBM. Selanjutnya, semua bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 5-7 menit atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Oke, ini dia adonannya sudah mengembang putih, kental, dan berjejak. Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam seperti ini. Kemudian bisa kita matikan mixernya. Tahap selanjutnya masukkan 180 ml susu cair. Di sini saya menggunakan 1 saset SKM putih yang ditambah dengan air. Masukkan juga 50 ml atau 8 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Lalu mixer kembali adonan menggunakan kecepatan sedang sampai mengembang dan kental selama kurang lebih 5 menit atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Nah, ini dia adonannya sudah mengembang dan kental, bisa kita matikan mixernya. Berikutnya masukkan 200 gram atau 20 sendok makan tepung terigu protein sedang. Di sini saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal.
Setelah selesai, kita bisa mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal tercampur rata, tidak sampai 1 menit ya teman-teman. Supaya nanti hasil bolunya tidak bantat, jadi ini tidak perlu terlalu lama. Oke, jika sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita matikan mixernya. Dan kita lanjut mengaduk menggunakan spatula. Kita aduk menggunakan spatula ini untuk memastikan semua bahan tercampur dengan merata ya. Nah, setelah adonannya tercampur rata, konsistensinya seperti ini. Berikutnya adonan ini akan saya bagi 3 sama rata. Nah, setelah adonannya terbagi 3 sama rata seperti ini, untuk yang pertama saya akan menambahkan setengah sendok teh pasta taro atau talas. Lalu untuk adonan yang kedua, saya akan menambahkan secukupnya pewarna kuning tua. Ini kalau untuk pewarna tidak akan merubah rasa ya teman-teman, tapi cuma merubah warna saja. Dan untuk adonan yang ketiga, ini original saja rasa susu ya. Saya tidak beri pasta atau pewarna. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata yang kita beri pasta. Nah, setelah semuanya tercampur rata seperti ini, kemudian kita sisihkan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan loyang atau cetakan. Saya menggunakan yang berbahan plastik seperti ini ya. Ini berukuran 20 cm, tingginya 7 cm. Sudah saya olesi semua menggunakan margarin tipis-tipis. Selanjutnya saya akan tuang adonan ke dalam loyang per 1 sendok makan adonan di setiap warnanya. Jadi kita memasukkannya bergantian ya teman-teman, per 1 sendok makan adonan supaya nanti hasilnya atau coraknya bagus. Tapi bisa disesuaikan saja dengan selera masing-masing untuk corak dan motifnya ya. Ini saya acak saja dan lakukan cara yang sama sampai selesai. Oke, setelah selesai seperti ini jangan lupa hentakan. Dan ini siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas. Pastikan airnya sudah benar-benar mendidih ya teman-teman. Dan untuk tutupnya ini dialasi dengan kain bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. Buka tutup kukusan dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Setelah selesai, tutup rapat kembali. Dan ini akan kita kukus selama 35 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 35 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya cantik banget teman-teman, mengembang sempurna, mulus, gembul sekali ya. Sekarang siap kita angkat dan langsung kita akan keluarkan dari cetakan atau dari loyang ya. Nah, ini kita langsung keluarkan saja. Kita lihat hasilnya. Wow, benar-benar mulus banget, cantik banget ya teman-teman. Ini juga lembut, empuk, menul-menul sekali. Sekarang kita akan tunggu dingin dulu ya, sebelum dipotong-potong. Dan tara, ini dia hasilnya, bolu taro susu yang super menul, lembut, empuk, dan yang pasti rasanya juga enak banget. Modalnya tidak sampai 15.000, hanya pakai 2 butir telur, tapi hasilnya jumbo dengan ukuran loyang 20 cm ya. Cocok sekali untuk ide jualan. Cara membuatnya sangat mudah, simple, tanpa ribet, 100% berhasil untuk pemula. Ini dari potongannya pun sudah kerasa kalau bolunya benar-benar lembut dan empuk banget teman-teman. Wow, ini dari serat dalamnya pun sudah kelihatan lembut dan halus sekali ya. Sekarang kita akan lihat lebih detail lagi. Nah, ini dia teman-teman. Super halus ya. Kelihatan halus banget seratnya.
Dan ini juga super empuk, lembut banget. Recommended untuk teman-teman yang mau mencobanya juga ya. Wow, mantap sekali. Sekarang saya akan cobain dulu, bismillah. Rasanya bener-bener enak banget teman-teman, lembut, empuk, menul, dan yang pasti rasanya ini nggak kaleng-kaleng ya. Manisnya pas, rasa taro dan susunya juga kerasa banget. Recommended untuk teman-teman di rumah yang mau membuatnya juga ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 1 sendok teh emulsifier. Di sini saya menggunakan SP, teman-teman juga bisa menggunakan Ovalet atau TBM. Selanjutnya, semua bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 5-7 menit atau bisa disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Nah, ini dia adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam. Kemudian bisa kita matikan mixernya. Tahap berikutnya, masukkan 180 ml susu cair. Di sini saya menggunakan 2 sendok makan susu bubuk yang ditambah dengan air. Selanjutnya kita bisa mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja, kira-kira 30 detik saja ya teman-teman, asal tercampur rata. Setelah kira-kira 30 detik bisa matikan mixernya. Dan saya akan masukkan kembali 50 ml atau 8 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Selanjutnya kita bisa mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja ya teman-teman, tidak usah terlalu lama, kurang lebih 1 menit asal tercampur rata. Nah, setelah kurang lebih 1 menit ini bisa kita matikan mixernya. Dan yang terakhir, masukkan 200 gram atau 20 sendok makan tepung terigu protein sedang. Di sini saya memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Setelah selesai, mixer kembali adonan menggunakan kecepatan paling rendah, cukup sebentar saja asal tercampur rata. Selama kurang lebih 1 menit ya teman-teman, tidak usah terlalu lama supaya adonannya tidak turun atau kempis. Nah, setelah seperti ini kira-kira 1 menit bisa matikan mixer. Dan saya akan lanjut mengaduknya menggunakan spatula. Ini untuk memastikan ya, semua bahan benar-benar tercampur rata, kita aduk menggunakan spatula seperti ini. Nah, setelah tercampur rata, konsistensi adonannya seperti ini. Berikutnya, adonan ini akan saya bagi 2 sama rata. Nah, setelah adonannya terbagi 2 sama rata seperti ini, untuk yang pertama saya akan menambahkan setengah sendok makan pasta pandan. Dan untuk adonan yang kedua saya akan menambahkan 1 sendok makan pasta dark coklat. Lalu kedua adonan ini kita akan aduk sampai tercampur rata dengan pastanya, mengaduknya pelan-pelan saja. Nah, setelah tercampur rata seperti ini bisa kita sisihkan dulu. Di sini saya sudah menyiapkan loyang, saya menggunakan loyang bulat yang berukuran 18 cm dan tingginya 7 cm. Untuk bagian bawahnya sudah saya olesi menggunakan margarin dan saya lapisi dengan kertas roti. Kemudian saya olesi kembali menggunakan margarin ya. Untuk bagian pinggirannya saya olesi tipis-tipis saja supaya tidak lengket banget ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan menuangkan adonan yang rasa coklat ke dalam loyang.
Kita tuang semuanya. Setelah selesai kita ratakan dan hentakan. Lalu ini siap kita kukus. Di sini saya sudah menyiapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas. Pastikan airnya sudah benar-benar mendidih ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk bagian tutupnya dialasi dengan kain bersih supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalam adonan. Buka tutup kukusan dan masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Selanjutnya bisa kita tutup rapat kembali. Dan ini akan kita kukus selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah 15 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya cantik banget teman-teman, mengembang sempurna, mulus banget ya. Lalu kita bisa tuang adonan yang kedua, yaitu adonan yang rasa pandan. Kita tuang semuanya. Setelah selesai bisa tutup rapat kembali. Dan untuk yang terakhir kita akan kukus lagi selama 20 menit tetap dengan api yang sama. Setelah 20 menit bisa kita buka. Wow, hasilnya benar-benar cantik banget teman-teman, mengembang sempurna, mulus banget, sampai ada yang sedikit retak ya, tidak masalah. Setelah kita keluarkan dari kukusan, langsung kita keluarkan dari loyang. Sebelum dikeluarkan dari loyang, kita sisir dulu bagian pinggirannya seperti ini, pelan-pelan saja ya teman-teman. Wow, kita bisa lepas kertas rotinya. Hasilnya sangat mulus teman-teman, super lembut dan empuk banget. Sekarang ini akan kita dinginkan dulu sebelum kita topping dan kita potong-potong. Oke, setelah bolunya sudah dingin, siap kita topping ya. Di sini saya akan menoppingnya menggunakan glaze coklat. Teman-teman bisa membeli glaze coklat ini di toko bahan kue terdekat ya, pasti ada. Nah, ini saya ratakan bagian atasnya menggunakan glaze coklat. Dan lakukan cara yang sama sampai selesai. Setelah selesai dan rata seperti ini, sekarang saya akan taburi menggunakan meses coklat di bagian atasnya. Seperti ini teman-teman. Supaya rasanya lebih enak, lebih nyoklat dan mantap ya. Setelah selesai, yang terakhir saya beri cherry di bagian atas supaya lebih cantik dan manis. Dan tara, ini dia hasilnya. Resep bolu coklat pandan kukus yang sangat irit telur. Hanya dengan 2 telur saja ya, tapi hasilnya jumbo. Modalnya ekonomis, bisa untuk ide jualan. Rasanya juga dijamin enak banget, punya tekstur yang super duper lembut, empuk, tidak bikin seret di tenggorokan. Cocok untuk para pemula karena cara membuatnya sangat mudah, simple dan tanpa ribet ya. Ini dari potongannya pun sudah kerasa kalau bolunya ini benar-benar lembut dan empuk banget teman-teman. Wow, untuk bagian dalamnya juga cantik sekali ya lapisannya. Nah, ini saya potong. Saya cicipin dulu. Bismillah. Rasanya enak banget teman-teman. Manisnya pas. Perpaduan antara coklat dan pandannya ini benar-benar mantap sekali. Super lembut dan empuk banget. Kelihatan ya dari tekstur dan dari seratnya. Ini bisa membuat kalian ketagihan teman-teman. Rasanya benar-benar enak banget. Wow, mantap ya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe.
Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.